sehingga kita hamba-hamba yang mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan tidak lupa pula salam solawat kita sampaikan ke panutan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas suri tauladannya dan kemenangan dakwanya, sehingga kita sampai hari ini bisa menikmati kokohnya Islam dan nempelnya iman pada diri kita dan dada kita semuanya. Dan pada kesempatan ini kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan untuk taqarrub ilallah pada bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita melaksanakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga patutlah kita raih sebuah kemenangan Idul Fitri. Dan pada bulan ini marilah kita eratkan, kita kokohkan kembali hubungan kita sesama manusia dengan saling halal menghalalkan atas kesalahan-kesalahan kita sesama saudara muslim, saudara seiman, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis di antara kita, sekolah dan orang tua serta stakeholder yang ada di YPIT Insan Kamil ini. Dan tidak lupa pula dengan kita melaksanakan satu kegiatan ini bisa menjadikan yayasan kita YPIT Insan Kamil ini menjadi yayasan yang bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin undangan, ayah bunda yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami selaku pemandu acara pada kegiatan pagi hari ini menyampaikan rundown acara kegiatan halal bihalal untuk mengefisiensikan waktu. Maka mohon maaf dan mohon izin kepada seluruh petugas. Nanti akan kita berikan alokasi waktu yang sesuai dengan dicanangkan oleh panitia halal bihalal. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, insyaallah 10 menit, dan akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusron Afifi, Sarjana Komunikasi. Kemudian sambutan kurang lebih selama 15 menit yang akan disampaikan oleh Ketua YPIT Insan Kamil. Dan yang keempat, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib LCMA, insyaallah kurang lebih sampai jam 11. Dan yang kelima ada sosialisasi kurban yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kurban YPIT Insan Kamil, yakni Ustadz Subur bin Kardi LC. Dan yang terakhir doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Al-Faizin, Sarjana Ekonomi. Ayah bunda dan ustadz-ustadzah semuanya serta hadirin undangan yang hadir pada kegiatan hybrid pagi hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan bacaan Ummul Quran, suratul Fatihah, dengan harapan kita berdoa sesama Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara halal bihalal pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Al-Fatihah. Ya. Dan mohon izin yang kedua, kita doa Fatihah untuk murabbi kita almarhum Ustadz Syarif Mukhtarom. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan nikmatnya
di alam yang berbeda dengan kita dan diberikan kehormatan surga untuk beliaunya. Al-Fatihah. Hadirin, ayah bunda, ustadz ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah Rabbani tilawah Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Yusron Afifi, Sarjana Komunikasi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ayah bunda, ustadz-ustadzah, kita tilawah surah Muhammad ayat 15 sampai 23. Surat Muhammad ayat 15 sampai 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tiada bacaan yang kita dengar mendapatkan pahala selain bacaan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin undangan, ayah bunda yang di rumah, ustadz-ustadzah yang ada di sekolah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk giat selanjutnya adalah sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Ketua YPIT Insan Kamil Sidoarjo, yakni Ustadzah Cucu Rusdiana, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau disilakan. Dan sebelum beliau bergabung dengan kita semuanya, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Apakah beliau sudah bergabung di Zoom atau belum? Ya? Assalamualaikum Ustadzah Ana. Assalamualaikum Ustadzah Ana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Ya. Waalaikumsalam Ustadz Fatur. Ya Ustadz Fatur. Ustadz Fatur, bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Saya di nomornya Ustadz Ani Kotuling.
Assalamualaikum. Ini ada sesuatu. Suaranya terdengar Ustazah. Alhamdulillah. Gimana Ustaz Fatkur? Halo Ustaz Fatkur, sudah bisa dimulai? Kok diem? Langsung. Monggo Ustazah, bisa dimulai untuk Bismillah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang melimpahkan banyak sekali nikmatnya untuk kita. Segala puji bagi Allah yang pagi ini mempertemukan kita dalam keadaan beriman dan berislam kepadanya. Dan segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan. Sehingga pagi ini kita bisa bermuajahah ya, via online ya, hybrid juga di kesempatan halal bihalal keluarga besar YPT Insan Kamil 1444 Hijriah. Sholawat, salam, serta cinta kita haturkan kepada yang kami cintai Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk bisa ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Para ayah, para bunda yang kami hormati, Ustadz Ustadzah di lingkungan YPIT Insan Kamil yang kami cintai, dan mungkin ikut bergabung ya anak-anak kita semuanya, siswa-siswi dari TK, SD, dan SMP IT Insan Kamil yang Ustadzah cintai dan Ustadzah banggakan karena Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini kita diberi nikmat oleh Allah ya, untuk bisa melaksanakan halal bihalal sebagaimana pada tahun-tahun yang telah lalu gitu ya. Untuk tahun ini kita hibrid gitu ya. Ada sebagian guru-guru kita ya berkumpul kayaknya ini di Masjid Cordoba ya. Dan para orang tua bisa mengikuti, mudah-mudahan tetap bisa mengikuti dengan khusyuk ya, walaupun via online. Tanpa mengurangi rasa hormat kami ya, kami juga sangat berterima kasih kepada yang kami cintai dan kami hormati, Ustadz Kiai Haji Dr. M. Ajir Abdi Munif LCMA ya, yang pada hari ini berkenan membersamai kami, berbagi ilmu dengan kami semuanya, keluarga besar YPIT Insan Kamil Sidoarjo. Kami sangat berterima kasih Ustadz pada kesempatan ini bisa bersama gitu ya dalam kajian halal bihalal ini. Besar harapan kami sebagaimana tema yang kami ambil, bagaimana menjaga istiqomah beramal soleh pasca Ramadan bersama keluarga ya. Keinginan besar kami adalah semangat beribadah selama bulan Ramadan itu tidak hanya menjadi kenangan di bulan Ramadan ya, tetapi ketaatan kami masih tetap semangat gitu ya di bulan-bulan setelah Ramadan. Karena pada intinya ketaatan kita memang bukan hanya di bulan Ramadan ya, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan bekal kita kemarin selama 1 bulan Ramadan itu ya, bisa benar-benar kuat gitu ya, menjadi energi kami untuk tetap menjalankan ketaatan di 11 bulan yang lain. Nah, ini harapan kita ya.
Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Dr. M. Ajir Abdi Munif LCMI. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Ustadz-ustadzah yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan ini di halal bihalal ini, alhamdulillah ini adalah pertama kali kita bisa bertemu ya di kegiatan ini, yang insya Allah akan kita susul pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ini adalah bulan Mei, bulan Syawal ya. Mungkin ayah bunda sudah menerima pengumuman atau informasi gitu ya dari sekolah bahwa untuk merespon gitu ya, untuk menjaga keistiqomahan beramal soleh bersama kita, maka dari SD kelas atas, SMP ya, itu kita sudah mengajak ya untuk berpuasa Syawal bersama, menjadi bagian dari program kegiatan kita bersama ya. Kemarin sudah kita awali 3 hari ya di pekan ini, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nanti kita akan sambung pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ya. Semoga seluruh orang tua bisa membersamai ya. Kita sangat senang kalau bisa ikut puasa bersama-sama. Sehingga amalan sunnah ini gitu ya, amalan sunnah yang merupakan indikasi katanya, indikasi diterimanya ibadah puasa Ramadan itu kita bisa melaksanakan secara bersama-sama ya dengan anggota keluarga, dengan anak-anak kita, bersama dengan ustadz-ustadzanya gitu ya, yang sudah kita program dalam kegiatan sekolah ya. Semoga Allah mudahkan, kita semuanya dikasih sehat oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Syawal selama kurang lebih 6 hari ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini adalah bulan Mei ya, bulan setelah itu Juni ya, mungkin anak-anak kita memang sudah mulai melakukan persiapan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, di ulangan yang sebentar lagi mungkin akan disampaikan informasinya. Tapi ulangan bukan sesuatu yang harus kita takuti ya. Namanya ulangan itu berarti kan mengulang ya, mengulang dari pelajaran-pelajaran yang diberikan ya. Tapi mungkin versinya beda, mengulangnya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing mata pelajaran ya. Tapi kita senang gitu ya, karena masih suasana Syawal ya. Mudah-mudahan semangat ibadah di bulan Ramadan kemarin juga masih membersamai kita, masih membara ini ya, semangat untuk memotivasi anak-anak kita untuk tetap belajar bagaimana mereka harus mencapai kesuksesan ya untuk usia di mana anak-anak kita sedang menuntut ilmu. Apakah di usia kelompok bermain, TK ya, SD ataupun SMP ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan Ustadz Kiai Haji Dr. M. Ajir Abdi Munif LCMI yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih ya atas kerjasama sinerginya gitu ya untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan halal bihalal keluarga besar YPIT Insan Kamil 1444 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan tema yang kami angkat ini adalah tepat gitu ya, sehingga kita semuanya tetap bisa istiqomah dengan amal-amal ibadah Ramadan yang sudah kita perjuangkan sedemikian rupa gitu ya, dan akhirnya anak-anak kita pun juga sama ya, memiliki semangat dan motivasi yang sama ya, dengan harapan takwa yang sudah dijanjikan oleh Allah itu menjadi dapat kita raih ya untuk kita semuanya. Demikian ayah bunda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir selalu mendapatkan kemudahan dan diberkahi oleh Allah ya. Bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk dunia kita dan bermanfaat untuk akhirat kita ya. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya ya. Sekali lagi terima kasih ya Ustadz-ustadzah yang sudah siap di Masjid Cordoba, semua orang tua yang sudah siap ya, sudah bergabung di channel kami, dan khususnya yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Dr. M. Ajir Abdi Munif LCMA. Jazakumullah khair. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas
Ustadzah Jujur Rusdiana, Sarjana Pendidikan. Beliau menyampaikan pesan kepada kita semuanya untuk selalu menjaga keistiqomahan amal ibadah kita di pasca Ramadan ini sampai menuju Ramadan selanjutnya. Hadirin ayah bunda, ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya adalah tausiah kajian halal bihalal 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib LCMA. Dan sebelum beliau bergabung, perlu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ajir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jelas suara saya nggih? Tengah kita, marilah kita simak bersama nasihat-nasihat beliau dan akan kita terapkan dalam kehidupan kita menuju Ramadan selanjutnya. Baik, kepada Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib LCMA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ashabul fudhala, wabil khusus Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Insan Kamil Al-Ustadz Insinyur Haji Baharudin Baitullah, Ketua Yayasan Al-Ustadzah Jujur Rusdiana, Sarjana Pendidikan, dan Ketua Pengawas Yayasan Insan Kamil Ustadz Helmi SSI, serta para Dewan Guru, para pengurus yayasan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, juga para ayah bunda, wali murid atau wali santri dari anak-anak sekalian yang hadir pada acara halal bihalal di pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Yayasan Insan Kamil. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini dengan izinnya kita bisa bertemu pasca Ramadan di bulan Syawal ini yang merupakan ayyamullah, hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tidak akan berubah sebenarnya. 1 tahun 12 bulan, baik yang syamsiah ataupun yang qamariyah. Tapi yang berubah adalah kita, manusia. Apakah kita ini bertambah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Oleh karena itu, ketika kita berhasil melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan tidak hanya ibadah puasa saja, diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain yang begitu banyak di bulan suci Ramadan, kemudian kita lanjutkan di bulan suci Syawal ini dan juga bulan-bulan yang lain, maka itu sesuatu yang harus kita syukuri. Karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita tidak mampu untuk melakukan itu semua. Tentu kita menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan kita. Masih banyak kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak lupa juga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan-kekurangan, atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, apapun posisi kita. Kalau kita di sekolah, ada yayasan, ada pengurus yayasan, ada guru-guru,
ada tenaga kependidikan dan lain sebagainya, semuanya tidak sempurna. Ada kekurangannya. Wabil khusus mendidik anak-anak kita, pasti ada kekurangan-kekurangan. Nah, disitulah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dibersihkan. Demikian juga kita yang menjadi wali santri atau wali murid, tentu juga banyak kekurangan-kekurangan. Banyak keluhan-keluhan barangkali yang tidak pada tempatnya kepada sekolah, pada yayasan, dan sebagainya. Nah, di situ juga kita minta maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ustadzah Ketua Yayasan tadi itu, temanya tentang istiqomah. Sebenarnya tema istiqomah ini adalah tema yang yang sudah lumrah, ya, sudah sering kita ucapkan dan fadilahnya juga sering kita dengar. Ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakannya. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 20 yang selalu kita sampaikan berkaitan dengan istiqomah ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ayat ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebuah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi tentang sebuah realitas manusia, realitas orang-orang yang istiqomah, yang dimulai dari qalu, mengungkapkan, mengucapkan, meyakini tentunya, yaitu Rabbunallah, Allah sebagai Rabb kami, Allah sebagai Tuhan kami. Tapi dalam ajaran kita, ucapan itu bagian pada iman, tidak segala-galanya. Tetapi harus ditambahi dengan tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Ucapan diiringi dengan keyakinan yang tidak ragu-ragu sama sekali dalam hati, bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Kemudian diiringi dengan amal perbuatan. Amal perbuatan ini melibatkan seluruh anggota badan kita. Kita ingin mata kita istiqomah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin telinga kita istiqomah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin lidah kita istiqomah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga anggota badan yang lain. Kita menginginkan itu semua. Tetapi ini sesuatu yang tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan ini tidak mudah. Berat, ya, biasanya istiqomah itu adalah sesuatu yang paling berat yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang berhasil istiqomah ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang kita impikan, kita cita-citakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengirim bertubi-tubi tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal itu beda dengan nazal kalau dalam bahasa Arab. Nazal itu sekedar turun. Kalau tanazzal itu sudah tingkatnya lebih lagi. Tatanazzalu lebih lagi. Jadi bertubi-tubi turun, bukan 1-2 malaikat, tetapi ribuan bahkan mungkin jutaan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Untuk apa? Misi apa yang dibawa oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun?
misinya adalah memberikan reward kepada mereka yang istiqomah. Apa rewardnya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Khauf dan huzn inilah ritme kehidupan kita. Ya. Sekalian ya, rasa khawatir, khauf itu rasa takut, rasa khawatir, huzn itu adalah sedih. Mungkin yang mengerti dalam bidang psikologi, takut dan sedih adalah sesuatu yang negatif bagi seseorang. Orang kan inginnya bahagia, ya. Lawannya bahagia ya sedih. Lawannya tenang ataupun berani itu ya takut. Sehingga takut dan sedih ini adalah sesuatu yang negatif kalau menimpa manusia. Allah takhafu wa la tahzan. Apalagi kekhawatiran dan kesedihan ini tidak semata-mata dikaitkan dengan urusan dunia, ya. Urusan dunia. Tidak, ya, karena hidup kita memang bukan untuk dunia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama-sama sahabat Rasulullah menggali parit di perang Khandaq, ya, Rasulullah menyenandungkan sebuah kata-kata mutiara, ya, la aish illa aishul akhirah, ya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi khauf dan huzn ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana di akhirat. Kalau di dunia ini kita sedih, kita khawatir, itu memang menjadi sebuah yang lumrah ya dalam kehidupan kita. Tetapi bagi orang yang istiqomah, ya, hidupnya ini ketika dia mendapatkan sesuatu yang menakutkan, dia tidak akan tidak mendatangkan keburukan bagi dia. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan juga tidak mendatangkan keburukan bagi dia. Bagi orang yang beriman dan istiqomah, kedua-duanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Ini bagaimana ya kalau kita sedikit merenung ayat ini, ya opo carane, ya bagaimana caranya, ripun caranipun, ya malaikat itu kemudian mengatakan kepada orang-orang yang istiqomah, Allah takhafu wa la tahzan. Apakah kita pernah mendengar sebuah suara gitu ya, tiba-tiba di telinga kita itu ada ucapan Allah takhafu wa la tahzanu. Kalau itu terjadi, masya Allah ya, dengan sudah jadi wali Allah ya, konconi malaikat gitu ya, masya Allah luar biasa ya. Allah takhafu wa la tahzanu itu kaitannya dengan qalb ya, kaitannya dengan hati kita, kaitannya dengan perasaan kita. Tiba-tiba saja ya bagi orang yang istiqomah itu tidak ada sama sekali ada bagaimana hidup nanti ke depan itu, bagaimana kekhawatiran yang luar biasa itu tidak ada. Tidak ada. Allah takhafu karena sudah dibentengi oleh malaikat. Ya. Allah takhafu, nggak usah khawatir. Kehidupan yang akan datang itu tidak usah khawatir kalau seandainya posisi kita ini adalah orang-orang yang istiqomah. Terhadap kejadian yang masa lalu, karena para ulama menjelaskan Allah takhafu itu fil mustaqbal, Allah tahzanu itu fil madi, gitu ya. Fil mustaqbal itu maksudnya nggak usah khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk nanti di akhirat, dan tidak perlu sedih terhadap apa yang ditinggalkan. Bagi orang-orang yang istiqomah misalnya sampai rumahnya hilang pun dia tidak merasa sedih gitu ya. Karena itu ya harta ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Punya anak 5 misalnya diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ibu-ibu kita yang ada di Palestina ya, anaknya dibunuh, bahkan tidak 1, 2, bahkan banyak misalnya, mereka mengucapkan alhamdulillah ya Allah, inilah yang bisa aku persembahkan untukmu, untuk perjuangan agamamu. Jadi tidak ada kesedihannya. Tapi inilah ya, Allah takhafu wa la tahzan. Ini reward yang menyampaikan bukan orang yang tidak terpercaya, yang menyampaikan bahwasanya orang yang istiqomah ini pasti tidak akan sedih, pasti tidak akan takut, itu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, yaitu para malaikat. Sehingga informasinya itu pasti benar. Informasinya itu pasti autentik, tidak palsu. Benar-benar orang yang istiqomah itu tidak akan merasa khawatir dan tidak merasa takut. Sekarang kita nilai diri kita. Kita ini sudah sholat, ya Bu ya,
Bapak Ibu ya, kita sudah puasa di bulan suci Ramadan, ya kita sudah tilawatul Quran, mungkin ada yang sudah menyelesaikan khatam sampai 3-4 kali di bulan suci Ramadan. Tiap malam kita sholat raweh, ditambah lagi i'tikaf, kemudian ditambah lagi sholat qiyamul lail. Nah, pasca Ramadan kok masih ada rasa khawatir, rasa takut, rasa ini. Wah, ini kira-kira ini kita lulus nggak ya? Kita ini begitu pasca Ramadan ini malaikat berkenan datang kepada kita untuk menyampaikan Allah takhafu wa la tahzanu atau tidak. Nah, kita koreksi diri kita, ya, kita lihat diri kita. Kita lihat diri kita, karena yang tahu itu ya panjenengan. Ya. Saya juga nggak tahu perasaan Bapak Ibu sekalian, karena masalah khauf dan masalah huzn ini kaitannya dengan dalaman kita, kaitannya dengan batin kita, kaitannya dengan hati kita. Ini riwayat yang pertama. Jadi di dunia orang yang istiqomah pasti selalu bahagia, selalu bahagia. Ya. Istiqomah kalau di apa istilah diambil garis anak panah, ya istiqomah inputnya, endingnya tuh pasti bahagia. Kalau ingin bahagia berarti istiqomah. Kalau nggak ingin khawatir istiqomah. Kalau nggak ingin sedih istiqomah. Nah, apalagi yang namanya Bu Istiqomah ya. Mudah-mudahan ya nama yang diberikan oleh Bapak Ibu panjenengan ya yang namanya istiqomah ini atau anak-anak kita yang namanya istiqomah itu sebagai bagian daripada doa ya, orang tua yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang istiqomah. Kemudian Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang kedua yang disampaikan oleh malaikat adalah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun ya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Absyir itu artinya gembira. Gembiralah ya. Gembira kalau apa namanya? Basyara yubasyiru itu fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Basyara itu dia gembira. Dia telah gembira, yubasyiru, dia juga sedang bergembira. Ya. Atau menggembirakan. Basyara yubasyiru itu menggembirakan. Abasyara yubasyiru juga menggembirakan. Ya. Tapi kalau absyir itu adalah kata kerja perintah. Ya. Maksud perintah di apa namanya di perintah apa gembira itu diperintah ya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun ya. Dan gembiralah kalian dengan surga ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang luar biasa ya. Surga itu adanya di mana? Surga itu adanya di mana? Surga itu adanya di akhirat. Ya. Surga itu adanya di akhirat. Yang kalau kita sudah masuk ke dalamnya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan keluar. Ya. Kalau sudah masuk ke surga itu artinya sudah putih, bersih ya. Ada orang-orang yang sebelum masuk ke surga itu mampir dulu ke neraka gitu ya, karena dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita tidak ya. Para asatid, para ustadzah, pengurus yayasan, wali santri, anak-anakku semuanya di Yayasan Insan Kamil ini mudah-mudahan langsung amblas ya masuk surga ya. Apakah secepat sekedip mata, secepat kilat ya, seperti kuda yang larinya sangat kencang dan sebagainya, yang penting langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka. Kalau sudah di surga tidak akan balik ke neraka, tapi yang di neraka kemungkinan masih bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk ke dalam surga. Sedangkan bagi orang yang istiqomah itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, gembiralah kalian dengan surga, tanpa disuruh gembira pun masya Allah ya. Kita pasti kalau masuk surga itu gembira, nggak ada di surga itu kok sedih gitu, nggak ada ya. Bagaimana mau sedih Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi yang bujangan belum nikah pun, mungkin ada ustazah yang belum nikah ya sekarang ini, tidak usah khawatir kalau sudah masuk surga dapat bidadara ya, dapat jomblo-jomblo yang masuk surga yang belum menikah ya. Bagi bapak-bapak yang sekarang istiqomah dengan satu orang gitu ya, tidak usah khawatir kalau punya cita-cita ya.
nanti cita-cita itu akan diberikan oleh Allah di akhirat, begitu masuk surga langsung gandeng moro, bapak-bapak sekalian ya. Anda usah khawatir, dan istri panjenengan nggak akan cemburu, ya. Tidak akan cemburu dan bahagia semuanya. Istrinya bahagia, bidadarinya bahagia, panjenengan bahagia, apalagi kalau diiringi dengan anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek ikut ya, semua yayasan insan kamil satu kapling di surga gitu ya. Oh, Masya Allah, ini luar biasa. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi gembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itu ya jelas ya, kata malaikat, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi orang yang istiqomah ini walinya ya, kita itu punya wali ya. Walinya orang mukmin itu Allah Subhanahu wa taala. Walinya orang mukmin itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Masya Allah ya, apa fungsi daripada wali, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau di sekolahan, wali itu pasti bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap anak yang diwalii itu kan, baik itu orang tua ataupun orang lain. Dari makannya, dari pakaiannya, dari macam-macam lah ya. Itu namanya wali. Nah, wali kita itu Allah Subhanahu wa taala. Wali kita itu adalah para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu auliyaukum di mana fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan juga nanti di akhirat, ditunggu oleh malaikat-malaikat nanti di akhirat, padahal di dunia ini sudah diwaliin oleh para malaikat. Makanya Masya Allah luar biasa ya orang-orang yang istiqomah ini. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia bahagia karena walinya adalah Allah dan para malaikat. Nah, di akhirat juga bahagia karena walinya adalah Allah dan juga para malaikat. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Hari raya ini biasanya banyak hidangan, Bu ya. Ini kalau lewat hybrid begini kasihan yang di Zoom. Bu ya, nggak bisa makan lontongnya panjenengan di sekolahan gitu ya kalau halal bihalal ya. Ataupun ketupatnya itu ya. Jadi makan ketupat masing-masing saja Bu ya, kue masing-masing ya. Nanti kalau di akhirat ada nuzulan. Nuzulan itu apa? Hidangan ya. Hidangan. Masya Allah. Nuzulan dari yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berikan hidangan. Kalau lontong kita awetnya berapa lama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya? Paling 3 hari sudah mampu ya. Ketupat kita juga kue yang kemarin kemeriuk, sekarang mungkin kalau masih ada sudah roto-roto ayam gitu ya. Itu makanan kita, hidangan kita. Tapi kalau hidangannya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Jenengan sambil tidur ya, kepingin buah apelnya yang ya, sak pohon-pohonnya, kepingin buah anggurnya yang menteliung katanya ya, dahan-dahannya itu kepada kita, tidak usah kita berdiri ya. Mau apapun, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Tashtahi anfusukum itu apa? Apapun yang diinginkan oleh kita, nah itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti kalau berada di surga. Judulnya apa? Istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang istiqomah itu tema besar, tema penting, maha penting karena ini menyangkut nasib kita nanti di akhirat ya. Oleh karena itu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, marilah kita berusaha untuk meraih ya. Mungkin banyak kiat-kiat yang telah disampaikan. Saya hanya ingin menceritakan, mungkin panjenengan pernah mengetahui tentang kisah ya. Kisah orang yang telah membunuh 99 orang, kemudian tanya kepada rahib, tanya kepada seseorang ditunjukkan rahib. Rahib itu adalah ahli ibadah tapi sedikit ilmunya. Jawabnya sak kenanya gitu ya. Yang telah membunuh 99 orang ini kemudian mengatakan, saya telah membunuh 99 orang. Mungkin nggak saya ini kalau tobat diterima tobat saya? Kata rahib ini,
Enggak, katanya. Masya Allah, kalau orang psikologi mengatakan ini pasti putus asa lah ya, dijawab enggak ada peluang gitu ya. Enggak ada peluang, makanya mangkel dia. Karena enggak ada peluang ya sudah dibunuh sekalian rahibnya. Ya, inilah bahayanya kalau orang tidak berilmu jawab sakenanya gitu ya, padahal itu urusan nyawa gitu. Nah, kemudian datang kepada seorang alim ketika ditanya apakah saya ini masih punya peluang untuk taubat, saya telah membunuh 100 orang, kata si alim ini dengan satu jawaban, "Na'am, iya." Nah, siapa siapa yang bisa memisahkan atau menghalangi antara kamu dengan taubat? Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, tapi ini salah satu kiat istiqomah Bu ya. Nah, salah satu kiat istiqomah itu nasihat dari sang alim ini. Apa nasihatnya? Kamu pindah dari kampung halamanmu yang buruk itu ya menuju kampung di sana orang-orangnya baik, ya'budunallah, menyembah Allah, maka fa'bud ma'ahum. Beribadalah kamu bersama mereka. Apa yang bisa kita ambil dari sini Bu sekalian? Nah, kita harus melihat diri kita. Diri kita ini kalau ini kaitannya dengan sebuah pergaulan, konconi sopo kan gitu ya. Kawannya siapa? Ya. Kalau dia membunuh 99 orang itu menurut sang alim ini di antara sebabnya adalah gara-gara tinggal di satu kampung yang masyarakatnya adalah buruk. Maka harus pindah, harus berhijrah gitu ya. Mohon maaf harus berhijrah dari tempat itu ke tempat yang baik. Nah, begitu juga dengan kita. Nah, kita ini telah mentazkiyah diri kita selama bulan suci Ramadan ya. Ya, kalau seandainya sebelum bulan suci Ramadan kita berada di komunitas, baik itu di kawan-kawan atau apapun lah ya, komunitas yang tidak baik, dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan kita, dipindah. Pindah ya. Kalaupun kita belum menemukan komunitas yang baik, ya mencari, gitu ya, mencari. Dan insya Allah di Sidoarjo itu banyak ya, dibimbing oleh Ustazah Ibu Ketua Yayasan tadi ya, Ustazah Cacung ya, mohon maaf. Ya, insya Allah ya, apalagi insan kamil itu kan kalau dimaknai secara insan itu bahasa Arab, kamil itu bahasa Arab ya. Itulah mimpi daripada sekolah ini, yayasan ini, ingin mengantarkan manusia-manusia yang sempurna, walaupun ya tidak ada manusia yang sempurna Bu ya, benar ya, pasti ada kekurangan, tapi itu adalah mimpi kan, sebuah keinginan. Kira-kira sempurnanya kita kalau dosanya itu dikit kan itu ya, kalau dosanya itu sedikit, kalaupun melakukan dosa ya dosa-dosa yang kecil, dosa yang besar itu tidak kita lakukan. Nah, jadi pindahlah, hijrahlah kepada mencari komunitas-komunitas yang baik, tempat-tempat yang baik. Kalau kemarin coba kita ngaji kemarin itu tadarus itu dengan siapa, gitu ya? Ya, itu dihimpun kembali ya sebagai tahadus binikmah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Malang ini ada sebuah kampung, ini satu RW, judulnya itu Kampung Al-Qur'an. Ini bisa di-cloning, bisa difotokopi. Barangkali kalau di Sidoarjo belum ada, silakan ziarah ke kampung ini. Kebetulan saya punya kajian di salah satu masjid di situ yang menggerakkan awalnya itu luar biasa, ya luar biasa. Ini dalam rangka menjaga istiqomah bareng-bareng Bu ya. Ternyata bisa diwujudkan seperti itu. Bagaimana caranya? Awalnya di kampung itu dibuat satu lembaga pendidikan dekat masjid, kemudian ada inisiatif masyarakatnya itu dikapitalisasi seperti apa, didata. Kemudian tema yang paling disepakati oleh semuanya adalah semuanya itu kepingin bisa membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran, kan gitu ya. Itu yang kemudian dibuat. Ya alhamdulillah warga akhirnya antusias Ustaz, minta kepada pengurus supaya rumahnya dijadikan Baitul Quran, rumah Al-Quran. Yang di situ ngaji tahsin Al-Quran, murid-muridnya itu ya nenek-nenek ya, yang menyebutkan roh itu luar biasa susahnya ya, berulang ali ya harus tapi belajar dengan tekun gitu ya di rumahnya itu. Jadi
dari satu RW itu 9 RT ada sekian banyak rumah Al-Qur'an. Rumahnya yang kemarinnya sepi itu jadi rame dengan Al-Qur'an, ya, bergantian, apalagi setelah tadarusan atau setelah ngaji bareng seperti itu ada sotonya, kalau di Surabaya atau juga kan ada kikilnya begitu Bu ya. Nah, ini luar biasa. Nanti setiap hari Ahad mereka satu RW ini berbondong-bondong ke masjid, ada 3 masjid yang digerakkan untuk adakan kajian. Ini kan membentuk sebuah komunitas, ya. Komunitas yang diisi dengan Al-Qur'an. Ini salah satu untuk menjaga, dan saya selalu memberikan motivasi kepada bapak-bapak yang ada di sana itu, ini harus kita pertahankan, kita tingkatkan. Ya, iya Ustaz, ternyata betul yang kemarin kita tidak saling kenal antara tetangga ini, dengan adanya kampung Al-Qur'an itu akhirnya saling kenal, saling nyapa, tahu tetangganya seperti apa dan sebagainya. Ini luar biasa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu gerakan bersama yang kembalinya kepada kita. Kita akhirnya kalau kemarin ke masjid itu malu-malu kata mereka ya, bapak-bapak itu karena belum bisa baca Al-Qur'an, ini ke masjid bagaimana kan ya? Nanti dikira orang rajin ke masjid. Nah, itu kemarin begitu. Tapi sekarang sudah enggak, ya. Sekarang sudah enggak, mereka malah bahagia, senang ya. Nah, ini salah satu bentuknya. Jadi untuk menjaga istiqomah ini banyak sekali caranya, tetapi intinya bagaimana apa yang sudah kita lakukan kemarin itu bisa kita pertahankan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di antaranya membentuk komunitas-komunitas yang baik. Komunitas-komunitas yang baik. Komunitas yang baik itu yang seperti apa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan salah satu kiat. Untuk kita, Bapak sekalian, karena kita ini di lembaga pendidikan ya, dalam rangka untuk menjaga istiqomah, saya kembalikan diri saya dan kita semuanya kepada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab yang judulnya Fadhailul Quran. Nah, di dalam kitab ini, kitab Fadhailul Quran ini kitabnya Bapak sekalian ya. Ini kitabnya, kitab Fadhailul Quran. Ini dikarang oleh seorang alim yang namanya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Nah, ini di halaman berapa? Di halaman 12 ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini. La yas'al 'abdun an nafsihi illal Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kata-kata ini gampang diingat, Bu ya. Insya Allah gampang diingat. Bisa ditulis, bisa ditempel, bisa dijadikan quote ya nanti di sekolah ya. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? La yas'al 'abdun an nafsihi illal Qur'an. Seseorang tidak perlu bertanya tentang dirinya kecuali tentang Al-Qur'an. Artinya nggak usah takon bajunya ya opo ini. Yang ditanya itu adalah, kalau menurut sahabat Ibnu Mas'ud, Qur'anmu itu bagaimana? La yas'al 'abdun an nafsihi illal Qur'an. Ya. Yang selalu ditanyakan kepada dirinya itu adalah kaitannya dia dengan Al-Qur'an. Bagaimana? Fa in kana yuhibbul Qur'an, ada kesimpulannya di situ. Fa in kana, setelah tanya Al-Qur'an, tanya kepada dirinya tentang Al-Qur'an itu, ya. Fa in kana yuhibbul Qur'an, apabila dirinya mencintai Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Pasti dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini ungkapan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sekalian, ini untuk menjaga keistiqomahan kita ya. Jadi sering kita bertanya kepada diri kita, kan ini bukan hanya untuk anak-anak kita, untuk semuanya, untuk wali murid, untuk guru-guru, untuk pengurus yayasan, untuk saya sendiri ya, semuanya kita harus bertanya kepada diri kita. Nah, yang pertanyaan itu adalah kaitan kita dengan Al-Qur'an. La yas'al 'abdun an nafsihi illal Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'an. Nah, untuk mencintai Al-Qur'an ini kan ada proses dan tahapnya, kan begitu. Tidak mungkin seseorang mencintai Al-Qur'an kalau Qur'an saja nggak kenal, kan itu ya. Tidak mungkin ya. Pasti dia kenal Al-Qur'an itu apa. Ya. Kemudian tidak sekedar kenal ya, tidak sekedar kenal, tetapi apa yang dituntut oleh Al-Qur'an kepada kita ya. Paling tidak pertama kita baca
baca pun akhirnya harus belajar membaca Al-Quran. Dan jangan kita merasa malu, merasa segan seperti yang saya ceritakan tadi. Walaupun kita sudah tua, sudah pensiun, dulunya nggak bisa baca Al-Quran, sekarang juga masih belum bisa. Jangan malu, jangan segan untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Yayasan Insan Kamil menyediakan guru-guru yang bisa untuk membimbing kita semuanya belajar membaca Al-Quran. Sampai kapan ya? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, tanda kita juga mencintai Al-Quran selain membacanya adalah mengenal dan membaca, kemudian adalah mencoba untuk sedikit demi sedikit menghafal. Ya. Kata apa namanya? Ini dibuat analisa ya. Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Berarti mulai menghafal Al-Quran di usia 40 tahun. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian masuk Islam usianya ya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina bahkan istri Rasulullah Khadijah ya. Hampir semua sahabat itu masuk Islamnya adalah usia-usia seperti itu. Tetapi ada di antara mereka kemudian yang bisa menghafal Al-Quran. Ustadz itu kan orang Arab, kita ini orang Sidoarjo. Ada yang Madura barang ya gitu ya. Ini bagaimana ya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah telah jamin ya. Allah telah menjamin Al-Qur'an itu dimudahkan oleh Allah untuk dihafal, untuk diingat ya. Karena kita sendiri mau apa enggak. Jadi bagi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit. Ya, makanya para ulama mengatakan tidak ada istilahnya ketuaan menghafal Al-Qur'an itu tidak ada. Ya, dihafal saja. Kalau mampunya satu ayat ya satu. Ya, mampunya setengah ayat ya setengah ayatnya. Istiqomah. Nah, ini istiqomahnya yang penting ya. Istiqomah membaca dan istiqomah menghafal. Nah, mungkin panjenengan pernah melihat ya. Saya pernah melihat di YouTube itu di salah satu pesantren di Afghanistan. Ya. Ada seseorang YouTuber gitu ya meng-share, dia berada di sana mewawancarai seorang santri yang usianya 74 tahun bersama dengan ngaji bareng menghafal anak-anak yang usianya mungkin 10 tahun gitu ya, duduk ya. Kalau kita kayak zaman-zaman kita ngaji di musola-musola zaman kuno dulu ya, pakai bedak gitu ya, pakai meja pendek yang panjang menghadap ke kiri kanan, ustadznya di tengah begitu ya. Nah, itu seorang yang sudah tua 74 tahun. Kenapa panjenengan Pak sudah setua ini kok kepingin menghafal Al-Quran? Iya, saya sejak dulu punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian dicoba, dites hafalannya, sambil menangis beliau kemudian menghafalkan ayat yang Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak ada istilahnya kasep itu tidak ada. Ya, istiqomah, ya istiqomah. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan supaya kita ini disebut mencintai Al-Quran? Ya mengamalkan isinya, karena Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dibaca dan dihafal. Problem yang paling besar bagi kita, ya bagi siapapun ya, termasuk saya lah ya, termasuk kita semuanya, itu diantaranya problem mengamalkan perintah-perintah Al-Quran, larangan-larangan Al-Quran. Saya yakin betul Bapak sekalian, anak yang durhaka, kalau baca ayat Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, kemudian wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kalau anak durhaka kepingin berubah, membaca ayat ini kemudian mengamalkan ayat ini, pasti dia berubah menjadi anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Al-Quran melarang kepada anak tersebut, wala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan kepada orang tuamu ya. Saja nggak bisa, nggak boleh, dilarang, diharamkan ya, apalagi yang lebih daripada itu, sehingga dia akan menjadi orang yang baik ya. Wabil walidaini ihsana, akan taat pada orang tuanya. Ini kalau dia mengamalkan Al-Quran. Pemimpin yang dolim, pemimpin yang tidak adil ya, ketika membaca Al-Quran ya, atiullah wa atiur rasul, taatilah dan taatilah rasul ya, kemudian wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar ya, condong kepada orang zalim saja nggak boleh, apalagi menjadi pelaku kezaliman itu ya, tidak boleh kan begitu.
Nah, kalau dia mengamalkan Al-Quran ini pasti akan menjadi pemimpin yang adil. I'dilu, ya, i'dilu, berlakulah adil kalian, ya. Bahkan dalam kesaksian di mahkamah pun, ya, walaupun yang menjadi terdakwa itu orang yang paling kita cintai, orang tua kita, anak kita dan sebagainya, nah, kita harus mengungkapkan sejujur-jujurnya di hadapan hakim kalau itu di mahkamah. Dan itu perintah Al-Quran, perintah Al-Quran. Kalau dalam urusan muamalah keseharian, hutang saja disuruh menulis. Masya Allah ya, Al-Quran itu kalau bab hutang piutang kepada kalau kita amalkan ini, berbahagialah orang-orang yang punya hutang kepada kita. Bagaimana ayatnya jemaah sekalian ya, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita amalkan ayat ini ya, kata Allah Subhanahu wa taala ya, fa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah ya. Kalau kita memberikan hutang kepada saudara kita, kemudian saudara kita ini tidak bisa bayar atau belum bisa bayar karena jatuh tempo, padahal sudah jatuh tempo, karena memang nggak ada, mau dibayar pakai daun pun daunnya nggak ada, kira-kira begitulah ya. Du'usroh artinya kesulitan, sulit. Sudahlah punya hutang, baru bekerja langsung di PHK, ya, kemudian macam-macam lah ya, apalagi istrinya kemudian sakit, ya. Masya Allah ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh yang berhutang? Kata Allah, fanadhiratun, oleh orang yang menghutangi, fanadhiratun ila maisarah. Tunggulah sampai dia itu punya maisarah ya. Maisarah itu bukan nama orang, Bu ya. Maisarah itu adalah sampai dia punya kelapangan. Berapa lama? Ya sampai dia punya kelapangan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya. Dan kalau kita amalkan lebih daripada itu, kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Wahai para penghutang yang memberi hutang, engkau infakkan, engkau sedekahkan, ya, hutang tadi itu lebih baik bagi kalian daripada dibayar, ya, walaupun nanti di masa yang lapang. Masya Allah. Ini kalau kita amalkan pripun kira-kira Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya nggak ada orang punya hutang kira-kira. Kira-kira Yayasan Insan Kamil ini yang nunggak santri-santrinya itu berapa orang ya? Nanti ada SMS dari bendahara ya. Enggak apa-apalah, kita fanadhiratun ila maisar. Kemudian ada SMS lagi, oh sudahlah ya, kita infakkan, kita sedekahkan. Tapi syaratnya memang betul-betul tidak punya apa. Ini masalahnya ngutang tapi di rumahnya lengkap gitu ya. Ada mobilnya, ada televisinya, HP-nya canggih-canggih, makannya enak, tapi ke sekolahannya ngutang. Tentu kita tidak mengharapkan itu ya. Nah, artinya begini, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, ketika kita sudah mengamalkan Al-Quran, itulah baru kita dikatakan apa? Yuhibbul Quran. Mencintai Al-Quran. Dengan istiqomah seperti itu, maka itu sebagai bukti kalau kita ini mencintai Allah dan Rasulnya. Sebenarnya kalau sudah cinta Allah dan Rasulnya, tidak bertepuk sebelah tangan ya. Mencintai Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh, kemudian Allah cinta kepada kita, Masya Allah ya, seperti tadi wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diminta akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya wali Allah ya. Jadi apa namanya? Ini kaitannya dengan, oleh karena itu saya pernah berkunjung ke Mesir ya, mengunjungi santri-santri kita yang sedang belajar di sana beberapa waktu yang lalu. Kemudian dibawa oleh anak-anak kita yang punya guru-guru tahfidzul Quran ya, ke salah seorang guru namanya Syekh Nabil. Rumah beliau itu berhadapan-hadapan atau tidak jauh dari Universitas Al-Azhar di Cairo. Bertemu dengan beliau, nasihat beliau kepada saya secara khusus ya, dan saya ceritakan, Syekh kami ada pesantren, mohon kami dinasihati ya, kira-kira apa. Yang ditanya oleh beliau, bagaimana Al-Quran? Gimana dengan Al-Quran ya? Dan beliau mengatakan, anak-anak didik kita ya, anak-anak kita harus porsi Al-Quran itu kistun kabir katanya ya. Bagian terbesar dari pendidikan anak-anak kita itu Al-Quran. Waduh, Masya Allah ya.
Ini nasihat yang sangat menohok bagi saya ya. Kistun kabir. Sejak kapan? Sejak kecil. Sejak anak-anak kita itu kecil, dan alhamdulillah sekarang baby class Al-Quran itu ada kurikulumnya kan gitu ya. Apa namanya? Misalnya kita yang di Malang mempraktekkan itu. Ya. Anak usia 2 bulan dititipkan di apa namanya? Di penitipan ya, dijaga oleh yang jaga ini ya, seorang yang tahu Al-Quran, tahu baca Al-Quran, bisa mengoperasionalkan Al-Quran. Ya, anak-anak kita sambil disusui ya, itu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, mulai dari baby class. Nanti umur 3 tahun dimulai dengan menghafal, karena umur 3 tahun itu anak-anak sudah mulai bisa bicara dengan lancar gitu ya. Itu ditalaki ayat demi ayat ya. Nanti usia TK sudah bisa ditarget berapa juz mereka ini bisa menghafal Al-Quran. Begitu masuk SD, kalau di Mesir ya, sekolah-sekolah Al-Azhar Mesir itu SD 18 juz. Masya Allah. SMP dan SMA tambahannya sehingga tamat SMA rata-rata, kalau ya sekolah Al-Azhar itu ya sudah selesai 30 juz. Nah ini menunjukkan kistun kabir minal Quran. Kenapa Bapak sekalian? Ini ada kaitannya dengan mahabbatullah, ada kaitannya dengan cintanya Allah kepada kita, ada kaitannya dengan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita jauh dengan Al-Qur'an, jangan diharap, menurut saya ya, jangan diharap kita ini mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan diharap kita mencintai Rasul dengan sebenar-benarnya kalau kita ini jauh Al-Qur'an. Ya. Baru mendengar Al-Qur'an beberapa ayat saja sudah merasa bosan. Ya. Baru menghafal Al-Qur'an beberapa ayat saja sudah sudahlah, ini nggak penting ya, yang penting sekarang boleh duit misalnya gitu ya, Al-Quran nanti saja misalnya begitu. Ini ya harus kita apa namanya, kita koreksi lah ya, kita koreksi diri kita sendiri. Fa in kana yuhibbul Quran fa innahu yuhibbullah wa rasul. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ingin saya sampaikan, ketahuilah untuk kita semuanya, begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi ini, turun bersamanya adalah iblis. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu adalah musuh kalian yang nyata, tapi nggak kelihatan. Ya. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Padahal itu musuh. Ya. Namanya musuh kan harusnya kelihatan, kalau malu ditembak itu ya kelihatan musuhnya, Bu ya. Ini enggak. Kita mau nembak siapa enggak kelihatan ya. Tapi dia melihat kita. Nah ini. Jadi dari sisi itu saja kita ini sebenarnya punya kelemahan ya dari sisi itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Enggak usah khawatir, sesungguhnya inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, enggak usah khawatir. Nah, enggak usah khawatirnya bagaimana kalau kita iltija ilallah. Ya, kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau terasa ini saya sedang diganggu oleh setan. Uang maunya ke masjid kok beloknya itu ke warung kopi, akhirnya nggak jadi ke masjid misalnya begitu ya. Maunya kemana kok beloknya kemana. Ini langkah kita ini sedang ditarik oleh setan. Apa yang harus kita lakukan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi orang istiqomah itu gangguannya juga besar dari musuh yang tidak kelihatan. Maka harus kita lawan. Bagaimana melawannya? Iltija ilallah, kembali kepada Allah. Kalau musuhnya berupa manusia, ya kata para ulama ketika menafsirkan idfa' billati hiya ahsan, ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun qarib. Idfa' billati hiya ahsan itu kalau musuh kita itu sesama manusia, maka kalau dia membuat keburukan kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Kan begitu. Idfa' billati hiya ahsan. Tapi dengan setan tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya. Tidak bisa, karena kita nggak tahu. Ya. Kata para ulama, setan tidak ada mujamalahnya ya dalam kita melawannya. Ya. Lawannya bagaimana? Tadi iltija ilallah. Paling enggak kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Dalam rangka untuk menjaga istiqomah, lisan kita ini sering-sering kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaan setan itu sungguh sangat dahsyat. Nah, kita sering-sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian zikir bil lisan ini jangan diremehkan ya Bapak sekalian ya.
selalu, walaupun alhamdulillah tadi di antaranya yang disampaikan oleh pembawa acara, doa maksurat ya, asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya. Nah, walaupun kita sudah baca setiap pagi dan petang, tapi kan masih ada sekian jam ya. Walaupun janji Allah kalau kita baca doa-doa maksurat itu salah satunya dijaga dari iblis ya. Tapi perlu kita ucapkan sebelum masuk rumah kita doa, keluar rumah kita doa ya. Ini namanya semuanya adalah dzikrun bil lisan. Apalagi kalau kita ingat istana ya, dengan mungkin kita ya, saya sendiri enggak pernah bermimpi punya sebuah istana yang isinya ya namanya istana ya, kamarnya berapa, perhiasannya seperti apa ya, siapa yang ada di dalam, makanannya apa, kalaupun kendaraannya mungkin di depan itu berjejer lah ya, Rolls Royce itu begitu ya, itu namanya istana ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali maka dibangunkan istana di surga oleh Allah. Kata Sayyidina Umar, wah kalau begitu bagaimana kalau 20 kali ya 2 istana, kalau 30 kali ya 3 istana. Kalau begitu banyak-banyakan ya Rasul, iya silahkan ya. Daripada diem Bu ya, sambil masak, sambil gendong bayi, sambil mengantarkan anak ke sekolah ya. Wallahu ahad, itu kalau sudah 20 kali sampai sekolah sudah 2 istana, balik lagi ke rumah 20 kali 2 istana, 4 istana sudah. Kalau tiap hari apa itu yang bisa kita dapatkan? Nah inilah, tapi ini kadang-kadang tidak istiqomah kita kan melakukan, padahal gampang ya, mudah ya. Kemudian misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kata Rasul, kalimatani khafifatani fil mizan, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lidah kita, berat di timbangan dan dicintai oleh Allah, yaitu tasbih dan tahmid tadi. Jadi ini kadang-kadang teorinya begitu Bu ya, tapi kadang-kadang lidah kita tuh untuk membuka mengucapkan subhanallah bihamdi itu sulit ya, sulit, padahal itu mudah. Nah, ini yang artinya nasihat untuk saya di situ saya sendiri dan kita semuanya. Ini lidah ini jangan lupa terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjaga istiqomah dan melawan yang namanya musuh kita yang tidak kelihatan itu, karena dialah yang akan narik-narik kita supaya tidak istiqomah. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang ya. Monggo dinikmati hidangannya masing-masing bagi Bapak Ibu di rumahnya. Saya menyediakan kopi juga untuk saya di sini. Yang di sekolah, ibu-ibu guru ya, ustadz-ustadzah, ini perjuangannya yang luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian jangan melihat sekolah itu dari sisi materinya, dari sisi fisiknya. Lihatlah sudah berapa huruf yang diajarkan oleh guru-guru kepada anak-anak kita. Sudah berapa doa yang diajarkan guru-guru kepada anak-anak kita, sudah berapa ayat yang dihafal oleh anak-anak kita melalui guru-guru kita. Itu mahal harga, tidak ternilai harga ya. Tidak bisa dengan beli dengan berapapun, tidak bisa ya, karena kita sendiri kadang-kadang nggak mampu mengajari anak-anak kita. Saya sendiri punya anak dulu kecil, kalau diajari sendiri ya merucut terus Bu ya, merucut. Tapi kalau diajari sama ustadzahnya anteng dia. Sama kita malah ucul terus Bu ya. Nah, jadi kita harus berterima kasih, bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para asatidzah dan ustadzah, wabil khusus yang ada di sekolah Yayasan Insan Kamil, dan saya juga ada di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Kita semuanya saling memberikan motivasi ya dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita supaya lahir generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang istiqomah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan atas nasihat dari Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Dr. Muhammad Ajir Abdin Munib LCMA. Beliau tadi menyampaikan pesan untuk kita semuanya terkait dengan istiqomah, apa yang menjadikan reward bagi siapa yang menjaga keistiqomahan dalam kebaikan, yakni yang pertama adalah tidak adanya rasa takut dan khawatir. Kemudian yang kedua akan dinaungi kebahagiaan, dan yang ketiga ada hidangan surga bagi pelaku-pelaku istiqomah kebaikan. Dan beliau ini juga sebagai pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhwah PPDU yang ada di Malang. Sehingga beliau tadi menyampaikan juga pesan-pesan kepada kita semuanya untuk fokus dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, insya Allah, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya, khairu man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah pengajar dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah. Untuk selanjutnya, Ustadz, Ustadzah, hadirin, ayah bunda yang ada di rumah lewat hybrid ini akan disampaikan sosialisasi terkait dengan Idul Kurban yang langsung dipandu oleh Ketua Panitia Idul Kurban, yakni Ustadz Subur bin Kardi LC. Kepada beliau dipersilakan. Dan Saat kami izin keluar nggih. sosialisasikan terkait dengan kurban, ada video iklan yang bisa dinikmati oleh semuanya. Untuk operator, Ustadz Sudikyo dan Ustadz Sobur bisa menampilkan video. Cek. Oke, kami bisa persilakan, mohon maaf dengan mengurangi tidak rasa hormat kami kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Ajir bisa undur diri dari Zoom. Oke, kami persilakan. Dan terima kasih Ustadz atas nasihat-nasihatnya. Iya Pak, saya tetap
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayah, bunda, dan ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mewakili dari panitia YPIT Insan Kamil Sidoarjo untuk mensosialisasikan kurban pada tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 yang insya Allah akan kita segera laksanakan. Ayah, bunda, dan ustadz-ustadzah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kini kita sudah berada di tengah bulan Syawal. Sebentar lagi kita akan menuju bulan Dzulhijjah. Artinya ada salah satu kewajiban kita untuk menambah ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak lain adalah berkurban. Karena sejatinya jika kita berkurban, tentunya kita sebagai tanda bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahumma amin. Ayah, bunda, dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia kurban YPIT Insan Kamil Sidoarjo, kenapa kemudian kita mensosialisasikan sekarang dan kita menganjurkan? Karena pada dasarnya kita sebagai seorang muslim tentunya punya pondasi dasar apa yang harus kita lakukan. Tujuannya tidak lain adalah yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inilah pondasi kita sebagai seorang muslim, bagaimana kemudian kita diminta untuk dianjurkan, terutama bagi yang punya rezeki yang banyak, untuk berkurban. Tidak lain juga tujuan kita, tidak lain adalah yang pertama, mengasah empati terhadap saudara dan kaum du'afa. Bagaimana kita punya sikap empati kepada saudara-saudara kita yang perlunya kurang mampu. Yang kedua, melatih life skill. Nah, di sini kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita, ya, untuk melibatkan siswa-siswi dalam pemotongan hewan kurban. Artinya anak-anak secara langsung live bagaimana praktek untuk berkurban. Kemudian juga meningkatkan kesadaran diri untuk ikhlas dan mau berkurban. Kemudian meningkatkan pengetahuan terhadap peringatan Hari Raya Idul Adha. Artinya tidak lain adalah untuk mensyiarkan nilai-nilai keislaman pada diri kita sebagai seorang muslim sejati. Oleh karena itu, YPIT Insan Kamil, saya mewakili darinya, telah dibuka kembali tebar kurban. Yang kemudian seperti biasa, YPIT membagi ada 2, kurban reguler dan rendang kurban. Jadi insya Allah tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk kurban reguler, biaya yang dikenakan terkait dengan kambing, alhamdulillah ternyata harganya sama. Walaupun sekarang kita lihat harga sembako terutama daging semakin tahun semakin menanjak, semakin mahal, tapi insya Allah Insan Kamil ternyata untuk biaya kurban kambingnya masih harga yang dulu. Harga kambingnya yang kita tentukan sama seperti tahun kemarin, yaitu Rp2.900.000. Begitu juga dengan harga patungan sapi yang terdiri dari 7 orang,
setiap orangnya ternyata juga sama. Harga yang kita tentukan tidak lain adalah Rp3.400.000. Dan kemudian untuk sapi yang utuh satu, alhamdulillah kemarin ada beberapa wali murid kita, subhanallah, ada sekitar 3 ya yang bisa berkurban ke YPIT Insan Kamil dengan sapi utuh. Senilai setiap sapi utuhnya tidak lain adalah Rp23.800.000. Artinya harga yang ditentukan oleh Insan Kamil sama seperti tahun sebelumnya. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan harga yang sama, bagi ayah bunda dan ustaz-ustazah yang kemarin sudah bisa berkurban, yang sudah kurban bisa istiqomah. Bagi yang belum, insya Allah mudah-mudahan dengan harga yang segitu murahnya, insya Allah tahun ini bisa berkurban. Allahumma amin. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tetap menerima bagi ayah bunda, yang mau mengirimkan langsung jika kurbannya itu adalah hewan hewan langsung ya, baik sapi ataupun kambing ke sekolah. Insya Allah kita tetap menerimanya. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan waktunya, waktu dan tempat, YPIT Insan Kamil sudah menerima kurban mulai kapan? Mulai Sabtu ini. Jadi mulai hari ini, siapa yang buru-buruan untuk mendapat amal kebaikan, silakan ya. Langsung bisa chat atau WA ke nomor yang bersangkutan. Itu insya Allah mulai Sabtu ini tanggal 6 Mei 2003 sampai batas waktu yang kita tentukan. Ya, jadi itu. Jadi insya Allah mulai Sabtu ini, sekarang ini, ayah bunda dan ustaz-ustazah bisa mulai untuk menyalurkan kurbannya ke YPIT Insan Kamil. Untuk waktu penyembelihannya, insya Allah, karena secara nasional mungkin Idul Adha-nya adalah hari Jumat, biasanya Insan Kamil itu hari setelahnya. Yaitu insya Allah kita akan berkurban pada hari Sabtu Juli 2023. Tempatnya tidak lain adalah di lapangan utara gedung SMP IT Insan Kamil tercinta. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai referensi dari yang kemarin alhamdulillah Insan Kamil menerima kurbannya luar biasa, ada 49 ekor kambing, kemudian ditambah 9 ekor sapi. Subhanallah. Mudah-mudahan di tahun ini akan semakin meningkat. Allahumma. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Baik, itu ya bunda. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya dengan jumlah yang banyak itu, maka sungguh sangat bermanfaat juga bagi kita. Ternyata penyebaran hewan kurban itu juga luar biasa, disebarkan di berbagai macam pelosok dusun dan desa. Kalau kita lihat, insya Allah, yang pertama, terutama yang berada di lingkungan sekitar Insan Kamil. Kemudian kita saluran kemana lagi? Subhanallah, kurang lebih ada 8 yang kita salurkan, ya. Mulai dari desa terpencil, mulai dari Bangil, Jombang, kemudian Nurul Islam, subhanallah ya, Kerembung, Kalikajang. Pokoknya daerah-daerah yang mungkin membutuhkan saluran ya, bantuan kita, maka insya Allah Insan Kamil akan memberi bantuan kepada mereka. Artinya apa yang kita kurbankan di Insan Kamil, insya Allah bermanfaat bagi mereka. Allahumma amin. Benar SWT, dan ini adalah dokumentasi tahun kemarin ya. Insya Allah kita sudah punya tim ahli ya terkait dengan kurban. Dari segi bajunya, perlengkapannya, insya Allah semuanya sudah kita siapkan. Bahkan kemudian dilanjutkan lagi, ya. Nah, ada tambah lagi tidak lain adalah ayah bunda Allah dan saudara, hak pengkurban. Wah, hak pengkurban juga akan kita dapatkan, subhanallah ya. Coba bisa dilihatkan
operator. Nah, hak berkurban di sini dari Ihsan Kamil kita akan memberikan sertifikat. Wah, sertifikat, kemudian pekurban sapi dengan mendapatkan hak sekian daging beberapa kilo, kemudian kurban kambing juga dapatkan berapa kilo. Nah, dan juga untuk sapi utuh pun mendapatkan hak yang sudah kita sesuaikan. Ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kami dari tim panitia kurban YPIT Ihsan Kamil menganjurkan kepada ayah bunda agar bisa bergabung dengan kami dan bisa berkurban dengan kami, dan insya Allah manfaatnya luar biasa, terutama sebagaimana kita tahu bahwasanya jika kita berkurban bahkan artinya kita cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian ayah bunda yang bisa kami sosialisasikan. Sudah kita mulai buka saat ini, akan kita tunggu siapakah nomor pertama yang akan menghubungi kontak kami. Sekian, akhir kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah serta ustadz-ustadzah, demikianlah tadi sosialisasi terkait dengan kurban ke YPIT Ihsan Kamil. Monggo segera bisa transfer dan menghubungi panitia untuk menyerahkan hewan kurbannya. Dan insya Allah kita amanah. Ihsan Kamil? Ihsan Kamil kurban. Baik ya, untuk selanjutnya sebagai penghujung acara yakni doa dan penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Al-Faizin, Sarjana Ekonomi. Pada beliau disampaikan, dan sebelum beliau menyampaikan doa dan penutupnya, kami selaku pemandu acara dari awal hingga akhir, bila ada kata ataupun hal yang kurang berkenan di hati para mustamiin semuanya, kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekaligus mewakili keluarga besar YPIT Ihsan Kamil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bikhair. Insyaallah ya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung dengarkan doa bersama yang langsung dipandu oleh Al-Ustadz Ahmad Al-Faizin, Sarjana Ekonomi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita menundukkan kepala sejenak, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat dan berdoa. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita didengarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rifqa.
وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير. اللهم من لا يحتاج إلى البيان والتكثير حاجتنا يا ربنا إليك كثير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مشرف القلوب شرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan, kebaikan dan kesehatan pada sisa-sisa usia kami ya Allah. Berikan keberkahan dan kebaikan pada pasangan hidup kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah. Berikan kebaikan dan keberkahan pada harta kami ya Allah, ilmu kami ya Allah, tempat tinggal kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kebaikan dan keberkahan pada guru-guru kami, pembimbing-pembimbing kami, murabbi-murabbi kami, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan keberkahan dan kebaikan pada yayasan kami, lembaga pendidikan tempat kami mengabdi dan berjuang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Karuniakan kepada anak-anak kami tempat belajar yang terbaik ya Allah. Para pembimbing, para guru-guru yang terbaik ya Allah. Berikan kepada anak-anak kami lingkungan yang terbaik, teman-teman yang terbaik ya Allah. Berikan kepada anak-anak kami ya Allah kehidupan yang terbaik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan pengaruh yang buruk pada anak-anak kami di dalam pergaulan, di dalam lingkungan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda semuanya, marilah kita sempurnakan majelis kita ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.